Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah di GKI Sidoarjo. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Ibadah hari Minggu biasa ke-16 dan sakramen perjamuan kudus pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Yoses Reson Suwiknyo sebagai pemberita firman. Melalui ibadah ini kita diajak untuk menghayati tema belajar mendengarnya sebelum melayaninya. Marilah kita simak warta minggu ini. Warta Lisan Minggu 17 Juli 2022, belajar mendengarnya sebelum melayaninya. Pemahaman Alkitab khusus akan diadakan pada hari Kamis 21 Juli 2022 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dan dipimpin oleh Pendeta Yoses Reson Suwiknyo dengan tema Kalilah Leka, jauhlah kiranya daripadamu. Mohon perhatian penatua dan jemaat yang terjadwal melayani KDMK pada bulan Juli 2022. Info lebih lengkap mengenai jadwal Sensoramorum kelompok dapat dibaca di dalam warta jemaat. Mohon perhatian jemaat. Akan diadakan persekutuan doa KPR dengan tema makna pengampunan yang akan dilaksanakan pada Sabtu 23 Juli pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Mohon perhatian jemaat remaja pemuda. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Ibu Dini Raharwati, ibunda dari Penatua Eko Jatmiko pada hari Rabu 13 Juli dan telah dimakamkan pada hari Kamis 14 Juli di Delangu, Mojokerto. Untuk alamat keluarga duka perumahan Green Park Regency N nomor 4 dari kelompok Maria. Pelayanan baptis anak akan dilaksanakan pada hari Minggu 7 Agustus 2022 dalam kebaktian umum 2 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dan dilayani oleh Pendeta Leonard Andrew Immanuel. Mohon perhatian dan dukungan jemaat. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang diberikan usia bertambah. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan saudara. Terima kasih kepada jemaat yang turut mengambil bagian pelayanan dalam kebaktian umum hari ini dan juga atas pelayanan pujian dari Paduan Suara Harmonia Vox Choir di kebaktian umum 1 dan 2. Tuhan Yesus memberkati pelayanan saudara. Mari kita menyalakan lilin Kristus sebagai simbol bahwa Kristus berjalan bersama menyertai kita juga di dalam kegelapan dunia. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri. Marilah kita memasuki ibadah minggu ini dengan sebuah penghayatan akan kebesaran Tuhan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi melebihi segala-galanya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu ada kekuatan dan kejayaan. Layaklah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung. Haleluya.
jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai ibadah kita dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang di dalam nama Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur oleh karena rahmat dan kebaikannya boleh menghimpun kita untuk kita membangun ibadah yang berkenan di hadapannya. Ulangan pasal 13 ayat yang ke-18 dinyatakan demikian. Sebab dengan demikian engkau mendengar suara Tuhan Allahmu untuk berpegang pada segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahmu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, irama kehidupan masa kini menuntut kita untuk terus bergerak aktif dan kreatif. Kesibukan demi kesibukan kita lalui, sehingga hal ini sering menjadikan kita lupa untuk meninjau dan memeriksa bagaimana kehidupan setiap kita di hadapan Tuhan. Marilah kita menengok secara mendalam dan kita memasuki ibadah kita. Lama enggan ku mengikut jalan Tuhan. Masuk dalam doa pengakuan dosa kita. Kami akan mengalami damai sejahtera, bahkan keluh kesah kami hilang ketika jiwa kami dapat berteduh dalam naungan Tuhan. Dan di sanalah kami merasa bahwa perhentian menjadi bagian penting untuk kami menengok sebagai umat-Mu. Karena setiap kali kami merenungkan perjalanan hidup kami, yang ada adalah kebisingan, kesibukan yang terus-menerus yang membuat kami juga terkadang lelah
kami tidak menilik pikiran jiwa kami secara mendalam. Hingga pada akhirnya perjalanan kami terasa amat tidak membawa sukacita bagi kami, ataupun juga keluarga kami, bahkan orang-orang di sekitar kami. Kami berjalan kehilangan arah, kami berjalan dengan spirit yang kosong. Ya Bapa, kami rindu bahwa dalam waktu terbaik kami hari ini, kami mengambil perhentian. Kami mau merenungkan kembali bahwa Tuhan mengasihi setiap kami. Kami mohon Tuhan menilik jiwa kami. Apakah kami sudah benar di hadapan Tuhan? Kami memohon ampun untuk segala pelanggaran kami. Kami memohon untuk setiap dosa-dosa yang telah kami lakukan, baik yang sengaja kami lakukan dan sadar, ataupun kami yang tidak sengaja dan tidak menyadarinya. Ya Bapa, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami. Biarlah penebusan Kristus di atas kayu salib di Bukit Golgota mengingatkan kembali betapa anugerah Tuhan besar bagi setiap kami yang berdosa. Dengarkanlah doa kami, ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin.
kita yang mengaku dosa dan sungguh bertobat, berita anugerah diwartakan bagi mereka. 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Syukur kepada Allah. Kita respon dengan kita pujikan beribu lidah patutlah memuji. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Sungguh hanya nama-Mu lah yang layak kami puji. Hanya nama-Mu, karena Engkau begitu besar, mulia bagi setiap kami. Bahkan Engkau yang kudus melayakkan kami yang berdosa. Engkau mengundang setiap kami hadir dalam setiap kelemahan dan kerapuhan kami untuk mendapatkan hikmat kemurahan-Mu. Engkau datang, mendatangi setiap kami, Engkau bertamu kepada kami dan Engkau memberikan pengajaran bagi setiap kami. Maka biarlah kami mengambil bagian kami yang terbaik, yaitu dengan mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab kami, dan pada akhirnya kami menemukan kebenaran Injil firman Tuhan. Ya Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengar. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menyiapkan Alkitab kita. Bacaan pertama akan kita baca dari Kejadian pasal 18 ayat ke-1 hingga ke-10. Kejadian pasal 18 ayat ke-1 hingga yang ke-10 yang menyatakan, kemudian Tuhan menyampaikan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Sebab
tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu, dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu, serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah, istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam rumah-Mu ya Tuhan, siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Dia yang tak jahat terhadap teman, tak menuduh bersalah tetangganya, yang hidup di dalam celah, tapi muliakan yang takut Tuhan. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Dia yang setia walaupun rugi, yang pinjamkan uangnya tanpa riba, yang menolak suap demi orang benar. Dia akan diam di kemah Tuhan. Siapa yang boleh menumpang masuk dalam rumah-Mu ya Tuhan? Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu yang kudus? Jemaat Tuhan,
Mari membuka Alkitab kita. Bacaan kedua akan kita baca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal 1, ayat 15 hingga ke-28. Kolose pasal 1, ayat 15 hingga ke-28, yang menyatakan, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah, Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhnya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Sekarang, aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus, untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku, untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Mari Bapak Ibu dengan bangkit berdiri, kita membaca Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 10. Ayat 38 hingga yang ke-42. Lukas pasal 10 ayat 38 hingga ke-42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir
dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagia setiap kita yang mau merenungkan, terlebih lagi melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Dalam Kejadian 18 ayat 1 sampai 10 pada bacaan yang pertama, kita melihat sebuah peristiwa yang menarik. Abraham bukan hanya sebagai disebut bapak orang percaya, tapi Abraham juga memberi sebuah standar yang sangat tinggi ketika menjamu tamu agung. Disebutkan di sana bahwa Allah menjumpai Abraham ketika Abraham berteduh di bawah pohon di Mamre. Dia melihat 3 orang datang dari kejauhan dan dia langsung mendatanginya, sujud, meminta supaya 3 orang ini mampir ke kemahnya. Bukan hanya mampir, tetapi Abraham juga menyampaikan supaya dia bisa memberikan sepotong roti. Abraham bukan hanya memberikan sepotong roti dalam kenyataannya. Kalau kita membaca dalam bacaan kita yang pertama tadi, Abraham mendatangi Sarah. Dia bilang, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah dan buatlah roti bundar. 3 sukat cukup banyak. Apalagi ini yang terbaik. Tidak hanya berhenti di situ. Abraham juga memberikan standar menjamu tamu yang agung dengan jamuan yang luar biasa. Dia datang ke kandangnya, dia melihat seekor anak lembu dan kemudian meminta supaya bujangnya atau hambanya memotong dan memasaknya. Lalu dia menghidangkannya kepada para tamu agung ini. Abraham membawa atau memberi standar yang luar biasa untuk menjamu tamu agung. Bukan hanya sepotong roti seperti yang dipermohonkan, karena Abraham menyadari bahwa ini bukan tamu sembarangan, begitu. Bahkan disebutkan di sana 3 orang ini menyampaikan, di mana istrimu? Tahun depan aku akan balik, istrimu akan mengandung. Pada saat itulah kita tahu bahwa janji Tuhan digenapi. Abraham punya anak dari Sarah yang usianya sudah lanjut. Nah, Abraham memberi standar hospitalitas menjamu yang sangat tinggi, yang itu dihidupi oleh banyak orang sehingga Israel punya standar juga. Itu yang dilakukan oleh Marta ketika Yesus mampir di rumahnya. Marta sibuk, Marta menjamu, mungkin bukan hanya 3 sukat tepung yang terbaik, dia mungkin cari kopi terbaik, teh terbaik, ataupun snack terbaik. Dia mencari makanan terbaik untuk dihidangkan kepada Yesus sebagai guru, sebagai Tuhan, sebagai tamu agung bersama dengan rombongannya. Sebenarnya tidak ada yang salah di sini. Memang kebanyakan di antara kita pun demikian. Kalau kita ada tamu, tentu kita tidak hanya sekedar menyuguhkan alang kadarnya. Apalagi tamu ini tamu yang terhormat. Kalau ada Pak Jokowi mampir ke rumah saudara, Anda akan sibuk merapikan diri, cari makanan yang terbaik sesempat-sempatnya. Betul ya Bapak Ibu ya? Itu cara menunjukkan bagaimana kita sebagai tuan rumah memang terbuka dan ingin menjamu supaya orang yang datang menemukan kegembiraan dan sukacita. Tidak ada yang salah
dengan apa yang dilakukan oleh Marta. Tapi menjadi masalah ketika Marta membandingkan atas apa yang dilakukan dengan Maria yang hanya duduk mendengarkan di kaki Yesus. Marta bilang kepada Tuhan bahwa, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Disebutkan di sana, tidakkah engkau peduli? Dan kemudian ditegaskan, membiarkan aku melayani seorang diri. Jadi Marta mengambil sebuah posisi bahwa melayani nampaknya jauh lebih baik ketimbang hanya duduk mendengar. Tapi sejak membandingkan bahwa melayani lebih baik daripada mendengar, di sana masalah. Karena membandingkan itu masalah, Bapak Ibu. Membandingkan itu masalah. Saudara tidak akan pernah melihat kegembiraan dan tidak bisa mengucap syukur sejak Anda membanding-bandingkan. Makanya ada lagu dangdut Bapak Ibu, judulnya Ojo Dibandingke. Ada yang tahu? Kalau belum tahu bisa googling nanti. Kira-kira liriknya begini. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke, saing-saingke ya mesti kalah, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya kesempatan duduk bareng satu mobil dengan saya, percayalah, Anda tidak akan menemui lagu rohani di mobil saya. Yang ada adalah lagu dangdut, Denny Caknan. Dan apalagi Bapak Ibu, ada yang tahu yang lagi trending apa? Full senyum. Wah, lagi trending Bapak Ibu. Jadi 50 persen orang Indonesia itu suka lagu dangdut. Makanya kalau musik trending di YouTube banyaknya dangdut, 50% dangdut semua. Jangan dibanding-bandingkan. Sejak saudara memiliki pola pikir untuk membandingkan, Anda mengambil posisi, Anda jauh lebih baik dan orang lain salah, di sanalah Anda memiliki problem spiritual. Dan Anda tidak akan pernah mengambil bagian terbaik pada bagian Anda. Anda tidak akan bisa melihat sesuatu yang baik yang Anda kerjakan, karena Anda sibuk membandingkan. Dalam kehidupan kita, membandingkan itu bisa amat sangat sering kita lakukan dan terjadi. Para anak-anak, di sini ada banyak anak-anak. Pernahkah anak-anak dibanding-bandingkan dengan anaknya tetangga atau anak orang lain? Pernah enggak? Tanpa disadari, kalau anak kita tidak jago matematika, mungkin anak kita jago olahraga. Kalau anak-anak kita tidak jago bicara di depan umum, mungkin dia jago dengan pemikirannya. Kita tidak bisa membanding-bandingkan anak-anak kita. Dan membandingkan ada banyak dampak buruknya ketimbang dampak baiknya. Kalau Bapak Ibu suka membaca penelitian-penelitian menurut ilmu psikologi Bapak Ibu, membandingkan itu ada banyak dampak buruknya. Salah satunya meningkatkan persaingan antar saudara. Kalau saudara punya anak lebih daripada satu, Anda mungkin berpikir bahwa anak bertengkar rebutan mainan. Tidak. Tanpa disadari kalau Anda membandingkan, mereka akan membentuk sebuah kekuatan masing-masing dan mereka akan bertanding. Bahkan saudaranya bisa dianggap rivalnya. Jangan dipikir tidak ada dalam kitab suci, perjanjian lama banyak. Kalau saudara melihat kisah Ishak, Ishak punya 2 anak kembar, Esau dan Yakub. Ishak lebih sayang kepada Esau, Ribka sayang kepada Yakub. Perlakuannya jelas berbeda, tapi mereka bertengkar terus sampai tua. Walaupun pada akhirnya Tuhan bisa mendamaikan mereka. Tapi siapa yang ingin hidup selalu bertengkar dengan saudaranya, apalagi saudara kembar? Maka hati-hati dengan membandingkan. Membandingkan juga membuat anak kehilangan talenta. Anak tidak mampu untuk mengerjakan matematika. Dia potensinya sebenarnya adalah olahraga.
Tetapi orang tuanya tidak melihat potensi dalam olahraganya. Dia hanya melihat kekurangan jadi matematika. Dan cilakanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dileskan matematika. Dia tidak dileskan olahraganya, potensinya hilang, dia stres. Karena yang tidak disukai selalu dicekokkan kepada dia. Dia berharap, orang tua berharap bahwa matematika ini penting untuk masa depan. Segala sesuatu perhitungan. Nanti kalau mengelola uang tidak cakap hitung-hitungan, orang bisa tertipu. Betul. Tetapi ketika kita juga menyadari dalam kehidupan kita, ada yang tidak kita sukai, tapi itu terus diberikan kepada kita, maka itu membuat kita tertekan, membuat kita stres, membuat kita tidak mengalami kegembiraan. Ada banyak anak-anak ketika dibanding-bandingkan justru tidak dekat dengan orang tuanya. Maka tidak heran kalau anak-anak merasa bahwa kayaknya enak ya jadi anaknya om itu. Enggak pernah dituntut ini, enggak pernah dibanding-bandingin. Kayaknya lebih enak nih jadi anaknya tante itu. Perlakuan membanding-bandingkan ini membuat anak kehilangan jati dirinya. Membandingkan ada banyak hal buruknya. Sekalipun mungkin kita bisa beralasan ada hal yang baik, lebih banyak hal buruknya. Saudara yang hadir sebagai suami, Anda jangan membanding-bandingkan istri Anda dengan istri orang lain. Kalau istri orang lain jauh lebih bening, lebih langsing, lebih seksi, mungkin istri orang lain dirawat, tidak boleh nyuci, tidak boleh setrika, tidak boleh ngepel, mungkin. Nah istri kita dikasih jatah uang bulanan dikit, mintanya banyak. Ya berat, tuntutannya berat. Salah belum lagi kalau salah sedikit, ada banyak koreksinya. Maka kita tidak bisa membandingkan istri kita dengan istri orang lain. Para suami tidak boleh membandingkan istri dengan ibunya. Ibu kita mengerti kita sejak dari kecil, tahu kapan kita nakal, kapan kita merasa bersalah, kapan kita bisa bertobat, dan orang tua kita selalu punya hati yang lebih luas mengenali anak-anaknya. Tapi cilakanya kalau itu kita bandingkan dengan istri kita, kok kamu tidak seperti mama yang rajin bersihin rumah, kamu kok males bangunnya siang-siang, kamu kok tidak rajin seperti mama yang bisa ngemong anak-anaknya sedemikian rupa. Beda sekali. Orang tua kita teruji. Kita lebih merasakan bagaimana orang tua menghidupi keibuannya sedemikian rupa. Sedangkan istri kita kenal kita pada waktu kita sudah dewasa. Sifat-sifat keibuannya belum muncul, tapi kita menuntutnya sedemikian rupa. Para suami perlu memikirkan hal ini. Jangan mudah membandingkan. Para istri pun demikian. Tidak boleh kita membanding-bandingkan dengan suami orang lain. Apalagi kalau lihat suami kita di rumah males-malesan pegang HP terus. Waduh, rasanya itu kan bikin panas hati, gitu ya. Kayaknya bapak itu loh rajin. Wow, dibanding-bandingkan. Jangan kita membandingkan suami kita, istri kita, mertua kita, atau menantu kita. Bagi bapak ibu yang punya banyak menantu, jangan membanding-bandingkan. Berbeda sekali latar belakangnya satu dengan yang lain. Kita tidak boleh membanding-bandingkan gereja. Kita tidak boleh membanding-bandingkan pendeta satu dengan pendeta yang lainnya. Ada kemampuan, ada kelebihan, ada kekurangannya. Kalau kita bisa melihat dengan benar, porsi yang benar, maka kita bisa mengambil bagian terbaik. Marta, dia lupa bahwa kalau dia merujuk pada bapa orang percaya itu Abraham, Abraham bukan hanya menunjukkan hospitalitas, menjamu tamu dengan roti terbaiknya, terus kemudian dengan anak lembu terus makan. Tidak, dia juga sujud, dia juga mendengarkan apa yang diucapkan oleh 3 orang itu, bahwa nanti Sarah akan melahirkan anak tahun depan. Marta lupa bahwa melayani itu bukan hanya sekedar menjamu dan sibuk mempersiapkan makanan saja. Melayani itu juga bisa dengan mendengar. Dalam Midrash Yahudi, Bapak Ibu,
ada perkataan demikian, biarlah rumahmu menjadi tempat pertemuan bagi para bijak, dan minumlah dari kata-katanya, laksana orang yang sedang kehausan. Jadi kalau Marta melihat bahwa Maria tidak melayani, itu sebuah kekeliruan. Maria melayani, dia melayani dengan telinganya, dia mengambil bagian terbaiknya. Karena dalam hukum Yahudi, tata cara menerima tamu bukan hanya sibuk sekedar mempersiapkan jamuan makanan, tetapi juga mendengarkan. Apalagi yang diundang masuk ke rumah ini adalah seorang guru, seorang pengajar, seorang yang bercerita. Bahkan dalam kitab bacaan kita yang kedua tadi, Kolose, Paulus mengatakan dialah yang membuka rahasia-rahasia ilahi. Maka Maria mengambil bagian terbaiknya dengan duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkannya. Jadi mendengar itu melayani, Bapak Ibu. Sama seperti halnya dalam konsep ibadah kita. Ibadah kita bukan saya melayani Bapak Ibu, teman-teman pemain musik kantor melayani Bapak Ibu, tidak. Kita semua melayani Tuhan. Ibadah baik dan tidak bukan dari respon Bapak Ibu. Ketika khotbahnya bagus, lagunya bagus tadi, tidak. Ibadah layak dan tidak ketika Tuhan berkata baik dalam ibadah kita. Semua mengambil peranannya dengan baik. Saya mengambil peranan saya sebagai pemimpin ibadah, ada yang menjadi kantorum, ada yang petugas LCD, ada juga yang sebagai jemaat mendengar. Kalau Bapak Ibu mengambil bagian mendengar dengan baik, pada waktu khotbah tidak tidur misalnya, nah, misal Bapak Ibu ya, Anda sedang melayani Tuhan. Kita sedang mengambil bagian kita. Karena dengan mendengar, saudara, Anda sedang mempertajam untuk menemukan firman Tuhan. Semakin kita tajam mendengarkan firman Tuhan, semakin saudara tahu kok, mana sebenarnya firman yang diucapkan oleh Tuhan melalui hambanya, atau sebenarnya kehendak dalam diri pendetanya. Semakin Anda tajam setiap ke gereja, Anda ingin selalu mendengarkan firman Tuhan, Anda bisa bedakan mana firman Tuhan yang keluar dari mulut saya ataupun ucapan saya atas kehendak saya. Karena saya bisa keliru. Sebagai pendeta, saya mempersiapkan khotbah, saya menafsir Alkitab, saya bisa keliru. Tapi kalau saudara menegur saya, Pak, nampaknya ada yang keliru tadi dengan tafsir. Anda tajam melihat bagaimana firman Tuhan itu disampaikan. Anda bisa tahu mana yang disampaikan oleh pendeta dengan firman yang datangnya dari pemikiran Roh Kudus yang memimpin, ataupun dari kehendak pendetanya yang hanya ingin menyampaikan sesuka hatinya. Mendengar menjadi bagian penting untuk mempertajam dan kita menemukan firman Tuhan. Ketika kita berangkat ke gereja, kita mengajak anak-anak kita, biasanya sebelum ke gereja selalu ada banyak keributan, kerepotan, dan hal yang lainnya, apalagi kalau anak-anak kecil-kecil. Dan biasanya tanpa disadari kita bisa saling menyalahkan. Tiba-tiba anak kita bilang, Pak, ini mau ke gereja kok ribut sekali sih. Menyalahkan ini, menyalahkan ini. Kalau saudara sebagai murid yang tajam mendengar firman, ini bukan sekedar ucapan anak kecil. Tapi kalau Anda memposisikan, udahlah, enggak usah rame, ayo kita ke gereja. Anda tidak peka dengan suara firman Tuhan. Tapi kalau Anda mengambil posisi, oh iya ya, keliru kita ini. Kenapa kita ribut? Terus Anda bilang, Dek atau Kak, maafin Papa ya, hari ini kok jadi ribut. Kita ini mau ke gereja damai sejahtera, malah bertengkar sendiri mau berangkat. Maafin Papa ya, maafin Mama. Bolehkah nanti kamu berdoa untuk Papa Mama? Agar Papa Mama selalu rukun. Dan supaya kita bisa menemukan kegembiraan. Nanti kita perjamuan kudus, kita merayakan kematian dan kebangkitan Kristus. Sejak Anda mengambil sikap seperti itu, Anda peka dan mengambil bagian terbaik saudara. Anda bukan hanya mengajari anak-anak kemudian untuk mengkritik orang tua, bukannya sekedar itu, tapi saudara bisa menempatkan
anak-anak mengambil bagian yang benar untuk menyuarakan firman Tuhan atas apa yang dihidupinya, bahwa bertengkar itu tidak baik. Dan Anda belajar untuk mendengar. Kalau Anda peka mendengar firman Tuhan dari siapapun yang mengucapkannya, Anda tajam mendengarkannya, maka Anda bisa menemukan bagian terbaik. Marta tidak bisa menemukan bagian terbaiknya. Dia hanya sibuk membandingkan. Dia hanya sibuk bahwa kalau melayani harusnya jauh lebih benar dibandingkan hanya mendengar. Tidak. Mendengar pun juga melayani. Tetapi apakah pelayanan itu bisa menjadi tolak ukur iman? Tidak. Karena itu Rasul Paulus tidak pernah berkata iman timbul dari pelayanan, tidak. Jadi bagi para bapak ibu yang menjadi aktivis gereja, iman tidak timbul dari pelayanan. Anda bisa melayani di gereja, bisa sangat luar biasa. Tapi dalam kenyataannya kita juga sering temukan banyak pelayan hebat di gereja, tapi begitu di luar rapuh, begitu di luar remuk, begitu di luar tidak kuat karakternya. Kita sering menjumpai para aktivis-aktivis gereja demikian. Dia melayani totalitas, tapi arah hidupnya tidak jelas. Dia melayani dengan gembira di gereja, tapi begitu pulang dia sedih. Begitu di tengah pekerjaan dia tidak menemukan kegembiraan. Apa yang dikerjakan hanya sebatas di gereja saja. Melayani bukanlah menjadi tolak ukur iman. Paulus bilang, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran firman Kristus. Hal yang paling sering terjadi bagi para pelayan adalah ketika melayani, kita sibuk mempersiapkan, tapi kita lupa mengisi diri kita. Makanya banyak pelayan burn out. Di gereja kita ada banyak teman-teman muda yang melayani. Hari ini ada teman-teman band yang melayani. Ada kantorum, ada multimedia, tadi pagi ada paduan suara HVC, anak-anak muda. Mereka melayani dengan luar biasa, ibadah kita jauh lebih indah, dikemas sedemikian rupa, ditata sedemikian rupa, bukan hanya kita yang nyaman di gereja, tetapi juga yang di rumah. Ada banyak orang yang bekerja melayani sedemikian rupa, di balik layar. Tapi saya selalu mencoba mengingatkan, jangan sampai kita sibuk melayani, tapi kemudian kita kosong dan kita kering. Kita hanya kemudian sibuk membandingkan bahwa kita sudah melakukan sesuatu yang baik loh, tapi karakter iman kita tidak peka dengan suara Tuhan. Maria mengambil bagian terbaiknya, yang tidak diambil dari siapapun. Marta perlu belajar melayani dengan kesibukan boleh, tetapi harus tahu mana bagian yang terbaiknya. Kalau Marta tidak membandingkan, dia melayani Tuhan dengan sukacita, dia masak dengan setiap kelelahannya, dia menjamu dengan sukacita, maka apa yang dilakukan oleh Marta tentu menjadi buah hati bagi Yesus yang bertamu kepadanya. Mungkin Yesus bisa memuji, kamu sibuk sekali Marta, tapi aku bersyukur engkau memberikan yang terbaik dari jamuanmu. Tapi karena Marta kemudian mengambil posisi membandingkan, dan itu merusak spiritual dia tidak mendapatkan bagian terbaiknya. Setiap kita punya bagian masing-masing. Baik sebagai orang tua, sebagai anak-anak, suami, istri. Anda bisa mengambil bagian terbaik saudara, tanpa harus membanding-bandingkan dengan orang lain. Maka Anda akan menemukan berkat terbaik, Anda menemukan sukacita yang mendalam, dan Anda tidak akan pernah menyesal dengan apa yang Anda lakukan dan apa yang Anda hidupi. Anda bekerja sebagai suami, Anda bersukacita bahwa apa yang Anda lakukan bukan hanya sekedar memeras keringat dan membanting tulang, sedangkan anak-anak atau istri tidak menghargai, bukan hanya itu, tapi Anda bisa melihat kegembiraan bahwa dari Andalah anak-anak menemukan masa depannya, istri menemukan tempat teramannya. Bagi para istri, ketika kita mengambil bagian terbaik kita, apapun yang kita kerjakan, kita bisa memuliakan keluarga kita.
anak-anak bangga, suami kita bangga dengan apa yang kita lakukan. Kita tidak kehilangan terbaik. Begitu juga dengan anak-anak. Sekalipun kita lemah, terbatas, kita tergantung, kalau kita bisa melihat firman Tuhan hadir menolong kita, kita akan selalu mengucap syukur. Aku bersyukur punya papa mama seperti ini. Andai kata ingin dilahirkan kembali, aku ingin tetap menjadi keluarga papa dan mama. Papa mama tidak sempurna, tetapi dalam ketidaksempurnaannya saya menemukan sukacita. Kita semuanya tidak sempurna. Kita punya bagian masing-masing, tapi kita dilayakkan untuk masuk dalam meja perjamuan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita Bapak Ibu. Jemaat Tuhan, disilakan berdiri. Di dalam kesatuan Gereja Kristus di segala waktu dan tempat, bersama-sama kita ikrarkan pengakuan percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Biarlah hati dan mulut kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita menaikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur Engkau mengundang setiap kami, melayakkan setiap kami untuk masuk dalam perjamuan kudus, sebuah sakramen yang menolong kami untuk selalu mengingat bagaimana cinta kasih Tuhan yang begitu besar, sehingga Engkau ya Allah memberikan putra tunggal-Mu untuk menebus setiap kami umat-Mu yang berdosa. Kami bersyukur melalui roti dan anggur, kami diingatkan akan tubuh dan darah Kristus yang tercurah bagi setiap kami. Pengorbanan di atas kayu salib adalah bukti cinta yang besar bagi setiap kami. Maka kami perlu merayakan dalam kehidupan beriman. Ketika kami berjumpa dengan kematian, kami pun juga akan percaya berjumpa dengan kebangkitan di dalam Kristus. Seperti firman Tuhan yang kami baca, Engkau adalah yang sulung yang dibangkitkan. Maka biarlah kami sebagai bagian dari anak-anak-Mu juga mengikuti sang sulung tersebut, dibangkitkan dalam sukacita surgawi. Hari ini kami rindu berdoa untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh dalam pemulihan. Kami menyebut saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk Ibu Jamsi, Ibu Purwanto. Kami berdoa untuk Ibu Noni Mansur, Bapak Kusdiono. Kami berdoa untuk Bapak Petrus Silvester, Ibu Said. Kami berdoa untuk Ibu Leoni Akulah, Bapak Thompson, Bapak Nadi, Ibu Ciptowardani, Ibu Sri Ayun, Ibu Laniwati. Kami berdoa untuk Bapak Abraham, Ibu Deborah Reski, Ibu Samusi, Ibu Yeni. Kami berdoa untuk Ibu Linda Lumintu, Chandrawati, Ibu Supini, Ibu Suharni. Kami berdoa untuk Ibu Erika Untari, Bapak Susmiadi, Bapak Rorong, Bapak Bonar Doloksaribu. Kami berdoa untuk Ibu Wono Puspito, Anak Angel Kalista, Ibu Heri Winarti, Bapak Sridadi. Kami berdoa untuk Ibu Men Epafras,
Bapak Santun Pakpahan, Ibu Sunarti, Ibu Gumrayati. Kami berdoa untuk Ibu Sri Hartuti, Ibu Sriyani, Ibu Yayati Benharti. Kami berdoa untuk Ibu Lisa Kusuma Agung. Kami juga berdoa untuk Bapak Bahtiar Sitorus, anak Jeremy Vide, Ibu Hanalis Hartina. Kami berdoa untuk Bapak Dodi Wiono, Ibu Setianing Rohanani. Kami berdoa untuk anak Anes. Kami berdoa untuk pemulihan Bapak Abednego Bejo Sugiono. Kami berdoa untuk Bapak Sukaryono, Ibu Jatinem Subagio, Ibu Triatmi Yuliani, Ibu Lina Sartika. Kami berdoa untuk Bapak Edi Ishak. Kami berdoa untuk Ibu Sherly Rumbiak. Kami berdoa untuk Bapak Daniel Gana Suryahadi. Kami berdoa untuk Bapak Hendik. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain ya Bapa. Tiliklah mereka, jenguklah, lawatlah mereka, dan buatlah mereka menemukan ketenangan pikiran batin bahwa mereka ditemani oleh Tuhan sendiri. Kami serahkan saudara-saudara kami dalam cinta kasih-Mu. Kami berdoa untuk kehidupan keluarga kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dalam setiap relasi, dalam setiap pekerjaan, kesehatan, masa depan anak-anak cucu-cucu kami. Kami serahkan di dalam cinta kasih Tuhan. Engkaulah yang bekerja dan berprakarya. Dan biarlah kami sebagai keluarga juga saling dengar-dengaran satu dengan yang lain, mempertajam iman kami untuk mendengar firman Tuhan, sehingga keluarga kami hidup dari tuntunan firman Tuhan, hingga pada akhirnya kami dapat mengambil bagian yang terbaik dari apa yang kami lakukan. Kami berdoa untuk kehidupan gereja. Kami bersyukur dikepung oleh kemurahan hati para anak-anak-Mu yang setia melayani. Dengan apa yang mereka lakukan, dengan talenta masing-masing, kami bersyukur bahwa Engkau menganugerahkan sukacita bagi setiap kami. Ajarilah kami sebagai para pelayan, tidak sibuk membandingkan, tetapi kami dapat bersanding untuk kami juga saling bersatu hati, satu pikiran, untuk kami membangun persekutuan yang membawa kegembiraan dan sukacita. Kami berdoa untuk bangsa negara kami berdoa untuk perdamaian dunia. Kami mohon Tuhan juga boleh menolong agar krisis ekonomi yang berkepanjangan, Tuhan juga boleh dapat memulihkannya. Kami percaya Engkau hadir dalam setiap pikiran, setiap kebijakan, hal-hal yang baik untuk kehidupan masyarakat. Pimpin dan tolonglah para pemimpin-pemimpin kami. Biarlah keprihatinan, kepekaan melihat masyarakat ataupun rakyat menjadi bagian terbesar dari setiap karya layanan mereka. Kami menyadari bahwa sebagai anak-anak-Mu kami dapat mengambil bagian. Dan biarlah bagian peranan kami, baik di lingkup gereja, keluarga, di RT, ataupun juga di masyarakat, kami juga boleh mengambil bagian peranan kami terbaik. Terima kasih ya Bapa, dengarkanlah doa kami, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur. Adapun nats Alkitab yang mendasari persembahan kita terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan, dapat mentransfer persembahan melalui rekening BCA GKI Sidoarjo dengan nomor 018-500-5939 atas nama GKI Sidoarjo, atau jemaat juga bisa memasukkan di dalam kotak persembahan yang disediakan di gedung gereja. Sedangkan untuk rekening BCA
GKI Sidoarjo Bajem Blitar dengan nomor 090-090-1399 atas nama Wiwi Winarti. Dan untuk rekening BCA Bajem Waru adalah 465-056-7809 KCP Makro Pepelegi atas nama Edi Indawan dan Haryanto. Marilah kita iringi persembahan kita dengan bernyanyi dari KJ 302. Kita bawa persembahan kita di dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah yang Bapa yang baik ya Bapa. Karena pada malam hari ini Engkau kumpulkan kami kembali di sini untuk beribadah dan mendapat bagian dalam perjamuan kudus. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari-hari yang telah kami lewati. Engkau memberikan kelancaran di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi, suka duka ya Bapa, kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan syukur kami dari begitu banyaknya berkat yang Kau berikan kepada kami. Dan biarlah pada malam hari ini kami memberi dengan kerelaan hati dan sukacita ya Tuhan. Kalaupun ada pergumulan di dalam hidup kami, biarlah kami boleh menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Dan Kau menyertai hari-hari yang akan kami lewati untuk minggu-minggu mendatang ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus, biarlah persembahan ini berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu ya Bapa. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, dan berkati untuk gereja-Mu untuk mengelola persembahan ini. Terima kasih Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Apapun yang terbaik
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah dunia. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan dan memandang dunia. Muliakanlah Allah dalam hidupmu. Hidup kami adalah milik-Nya, Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang sampai selama-lamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Tuhan datang kembali. Amin.